Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kalau lihat argumennya Effendi Ghazali tadi, ingat acara Effendi Ghazali berapa tahun yang lalu, Republik Mimpi. Itu sih, itu bukan ujaran kebencian, itu udah makar saya pikir. Sekarang kita akan bergabung dengan Ketua Grup Sarasen Yasriadi dan Ibu Sri Rahayu. Jadi kalau tadi Effendi Ghazali kepingin lihat wajahnya Jasriadi, udah ada wajahnya. Tapi ini Selamat malam, Bung Jasri. Bung Jasri, dengar suara saya? Selamat malam, Bung Jasri. Kayaknya terputus ini bunyi tadi. Selamat malam, Bung Jasri. Bisa dengar suara saya? Atau saya ke Ibu Sri Rahayu dulu? halo. Ibu Sri Rahayu dengar suara saya? Dengar Pak. Baik. Ibu Sri Rahayu mengerti kenapa Ibu Sri Rahayu ditahan? Iya, paham. Apa yang terjadi, Ibu Sri Rahayu? Karena menulis sesuatu di Facebook dengan ujaran kebencian yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Apa yang Ibu tulis sampai Ibu dianggap melakukan ujaran kebencian? Saat saya melihat di Facebook ada foto yang bertuliskan Welcome to Sulawesi, tapi bawahnya bertuliskan bertuliskan pakai bahasa tulisan Cina. Maksud saya intinya kenapa bukan tulisan Welcome to Indonesia? Itu ya Ibu tulis. Apa hanya itu ya Ibu tulis atau banyak lagi komen-komen lain? Di bawahnya banyak, nggak begitu panjang sih, cuman kalau kita nggak lihat kita udah lupa apa yang ditulis karena itu udah dari tahun 2016 tanggal 26 Agustus, jadinya udah lupa apa yang ditulis di bawahnya. Itu Facebook atau? Iya. Di luar masalah-masalah sosial atau politik itu, Ibu nulis apa lagi yang lain di situ? Yang kemarin yang di BAP oleh penyidik, ada lagi yang saya tulisan masalah waktu saya nonton berita kan. Nah, saya menulis kalau nggak salah saya tulis kalau orang Batak itu hebat, kalau orang Batak itu hebat. Kalau dihujat mereka berani langsung lapor, berbeda dengan orang Jawa. Kalau di Kalimantan banyak orang-orang Jawa itu di Facebook itu seolah-olah orang Cina itu pada menulis kalau orang Jawa itu di Kalimantan merusak lingkungan seperti pengemis atau apa, tapi orang Jawa tidak berani lapor. Dan kalau nggak salah saya juga tulis di bawahnya, semoga di Sumatera terutama di wilayah Lampung tidak terjadi diskriminasi seperti itu. Karena tanpa hadirnya transmigrasi suku Jawa, orang Lampung itu tidak mengenal bercocok tanam. Karena menurut saya kalau orang Lampung itu lebih suka berbisnis bukan bercocok tanam. Terus Ibu sejak kapan ditangkap oleh polisi? Tanggal 5 Agustus hari Jumat, kalau hari Jumat tanggal 5 Agustus jam 2. Di mana Ibu diambil?
Di rumah di Cianjur. Ibu kenal dengan kelompok Saracen atau Saracen ini? Saya kenal melalui media sosial aja, lewat Facebook aja. Tapi ibu tergabung dalam kelompok mereka? Sebenarnya saya tidak tergabung dalam kelompok mereka karena cuman kemarin karena sama penyidik dikasih tahu bahwa saya ada nama saya di struktur organisasi, dan itu juga saya ngomong kalau saya nggak tahu dan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pembuat Saracen. Pembuat Saracen itu ibu kenal? Kalau kenal sih saya tidak, karena saya sama Pak Jasriyadi cuman kenal melalui media sosial aja. Ada komunikasi tidak? Atau pernah berkomunikasi? Kalau komunikasi iya. Lewat telepon atau lewat apa gitu nggak pernah? Lewat Facebook, lewat WA, lewat telepon. Nah, jadi udah lebih jelas dong oleh ibu siapa Jasriyadi. Maksudnya lebih jelas gimana ya Pak? Ya lebih jelas siapa orangnya dan profilnya. Belum. Kalau soal profil atau apa, saya kurang tahu. Yang saya tahu cuman sekedar di Facebook atau ngobrol soal masalah akun saya yang dinonaktifkan, tidak lebih dari itu. Apa Jasriyadi bilang ibu akan jadi Korwil Jawa Barat? Enggak ada. Belum ada ke arah situ. Enggak ada ke arah situ pembicaraan dia sama saya. Ibu apa pekerjaannya sehari-hari? Siapa? Saya? Ya. Saya di rumah. Ibu rumah tangga begitu? Iya. Ibu mendapatkan hasil apa dari media sosial selain dari yang ibu Nggak tulis? dengar. Pernah dapatkan sesuatu, bayaran atau apa? Tidak pernah. Terus apa yang ibu harapkan dengan aktif di media sosial? Berharap ada perubahan di dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Oh, jadi semacam aspirasi yang ibu kepingin kemukakan? Iya. Tapi kenapa harus menyerempet ras, suku seperti yang ibu ceritakan tadi? Kalau soal menyerempet ras, suku, agama, karena di media sosial itu luas ya Pak. Setahu saya lebih banyak tulisan-tulisan yang lebih provokatif daripada saya. Jadi ibu lebih semacam mengimbangi apa yang ibu baca di media sosial dari orang-orang yang lain, begitu maksud? Iya. Atau memang ibu punya hobi untuk menulis atau apa gitu dari dulu? Kalau hobi sih nggak hobi ya. Cuman tidak ada salahnya kita menulis di Facebook gitu. Selain Jasriyadi, ibu kenal nggak orang-orang yang ada di struktur Saracen yang lain? Kalau komunikasi yang saya kenal cuman Pak Jasriyadi. Tapi kalau ditunjukin strukturnya, saya belum pernah berkomunikasi sama yang ada di struktur itu, kan saya nggak dilihatin. Kemarin cuman ditanya ini siapa, saya cuman kenal melalui di Facebook aja, belum pernah berkomunikasi. Saya cuman berkomunikasi dengan Pak Jasriyadi itu sebatas untuk memperbaikin akun. Baik, sekarang apa yang ibu harapkan dari kasus yang lagi berjalan ini? Maksudnya yang diharapkan harapan ibu gimana? ke depan apa ini? Saya berharap ada perubahan dalam di pemerintahan saat ini. Yang kedua, mungkin saat ini yang ada di media atau yang ada di TV setiap hari yang ditampilkan kita anggota-anggota Saracen yang katanya tergolong dari sindikat.
Saya menegaskan saya tidak tergolong dalam sindikat Saracen. Saya berkomunikasi dengan Pak Jasriyadi sebatas untuk memperbaiki akun, tidak lebih. Jika kemarin penyidik menunjukkan nama saya ada tergolong dalam struktur organisasi Saracen yang katanya di bagian wilayah Jawa Barat, itu Pak Jasriyadi belum ada komunikasi sama sekali dengan saya, dan kita pembicaraan sama Pak Jasriyadi tidak mengarah ke arah situ. Jadi kira-kira Ibu sampai sekarang pun merasa tidak bersalah begitu? Kalau soal Saracen saya tidak merasa bersalah karena saya emang tidak tahu soal struktur itu. Kalau soal status, saya mengakui status itu pribadi saya yang menulis dengan tangan saya, dengan pikiran saya. Tapi kalau dikaitkan dengan Saracen, saya tidak tergolong dalam Saracen. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahayu Ningsih. Tapi mungkin sedikit, Ibu sudah berkeluarga? Sudah? Punya berapa anak? Belum ada. Belum ada. Baik Bu, saya sekarang ke Bung Jasriyadi. Udah bisa didengar suara saya? Bisa, Pak? Ya, bisa. Ya, Bung Jasriyadi ini dituduh oleh polisi, banyak tuduhannya ini, melakukan menyebarkan kebencian, kemudian membuat berita hoax atau berita bohong, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang berbau sara dan menghina. Dan di lain pihak, Saudara Jasriyadi juga membuat organisasi Saracen dan kemudian membuat strukturnya, dan bahkan yang lebih luas lagi, menjual atau menerima order untuk menyebarkan kebencian, menerima order dari orang yang ingin disebarkan kebenciannya. Pertanyaan saya, dari semua itu mana yang Mas Jasriyadi anggap benar, mana yang Mas Jasriyadi anggap tidak? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya. Memang benar struktur Saracen itu memang ada ya. Ada, tapi waktunya hanya sebentar. Karena kita memang ada berencana dulu membuat organisasi, tapi belum kesampaian. Karena tidak ada titik jelasnya, jadi struktur itu saya tutup. Kemungkinan waktu itu hanya waktunya ya, itu hanya 1-2 bulan. Seingat saya seperti itu, Pak. Nah, mengenai katanya saya memberitakan membuat berita hoax ataupun mengadu domba, menurut beritanya seperti itu tidak benar, Pak. Ya, sebetulnya malahan sebaliknya, saya memerangi hoax. Ya, tahun 2015 itu banyak berita-berita hoax ataupun berita-berita porno ya, yang posting porno itu banyak sekali. Itu saya yang menggagalkan, Pak. Nah, makanya kemarin waktu itu ada katanya saya menyebarkan berita hoax menggunakan 800 akun, seperti itu, beredar seperti itu ya. Nah, itu tidak benar. Karena yang akun-akun itu saya dapatkan dari akun Vietnam. Dulunya itu akun tersebut disebarluaskan oleh orang-orang Vietnam, yaitu menyebarkan berita-berita porno atau postingan porno. Itu sewaktu itu tahun 2015. Nah, siapa yang menggagalkan itu semua? Itu saya. Setelah saya mendapatkan akun-akun tersebut dan ratusan grup yang saya dapatkan, membernya rata-rata itu 500 sampai 800 ribu. Nah, setelah saya dapatkan bersama teman-teman ya, itu saya dibantu untuk menghapusin postingan-postingan porno. Sampai akhirnya itu teman-teman ada yang meminta grup itu saya kasihkan dan dikelola.
Seperti itu. Nah, jadi kalau katanya saya menyebarkan berita hoax, itu tidak benar. Terusnya lagi katanya ya, itu menggunakan media portal berita saracennews.com. Kalaulah saya menyebarkan situs atau website, ya kan, saya menerima langganan. Jadi waktu pas orang yang datang ke tempat saya menanyakan harga website berapa, jadi waktu itu mau membuat website untuk inilah menaikkan nama seseorang gitu ya. Nah, kemudian beliau bertanya juga, katanya kita bisa menaikkan seseorang atau melalui komentar bagaimana cara membuat orang supaya naik seperti itu. Nah, jadi yang pesan maksudnya yang menanyakan soal ini, yang katanya memesan kepada saya orderan meme itu tidak benar. Yang mana orang tersebut membandingkan harga karena mereka tim sukses waktu itu, tim sukses. Terus mereka meminta berapa harganya ya kira-kira seperti itu. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Saracen, ya Pak ya. Nah, perbandingan harga, mereka ini tim sukses, jadi mau dilaporkan ke atasan katanya. Nah, setelah deal, saya membuat, mereka kan order web ya, masalah proposal mereka hanya menyalin untuk perbandingan dengan yang lain. Nah, terus di proposal yang ditemukan kemarin, kalau memang ya itu Saracen, kenapa kok di bawahnya nama CV saya? Karena itu sifatnya hanya mereka meminta contoh, bukan yang sebenarnya, begitu Pak? Itu pemilihan gubernur mana Anda terlibat atau diminta terlibat? Waktu itu seingat saya wali kota Pak, wali kota Pekanbaru. Wali kota. Pernah juga ada menerima order misalnya untuk pilkada di Jakarta atau di Tidak pernah Pulau Pak. Jawa? Tidak pernah Pak. Tidak pernah sama sekali Pak. Ada mendirikan Saracen itu melibatkan banyak tokoh-tokoh di situ. Ada nama-nama yang terkenal juga. Kabarnya orang-orang itu ada tidak pernah minta izin, belum pernah konfirmasi, tapi orang itu ada di struktur yang Anda bikin. Oke. Jadi ceritanya struktur, memang kita membuat struktur itu ya, pinginnya kita kebersamaan, ada strukturnya supaya terarah. Kenapa supaya terarah? Tujuannya adalah sekarang ini para pengguna media sosial menyampaikan aspirasi itu kebablasan Pak. Jadi pingin mengarahkan mereka supaya lebih sportif. Jangan sampai ada kata-kata yang menghujat ataupun mengedit foto-foto yang terlalu vulgar ataupun frontal. Ya Pak ya. Nah, terus saya mempunyai ide itu membentuk Saracen supaya terarah. Nah, pada 2016 bulan 6 atau bulan 7, waktu itu saya ada kopdar sama teman di Jakarta. Kemudian pas ada momennya silaturahmi akbar. Nah, waktu itulah saya datang. Nah, silaturahmi akbar itu saya bertemulah sama teman-teman di Jakarta, dan silaturahmi akbar tidak ada sangkut pautnya dengan Saracen. Ya Pak, nama Saracen itu sebetulnya itu nama akun sebelumnya itu. Nama akun, kemudian bersama teman-teman jadilah namanya Saracen Cyber Team. Nah, oke, kita lanjutkan tadi masalah struktur. Struktur di situ setelah silaturahmi akbar, kita bersama teman-teman kopdar dan berwacana membentuk struktur organisasi yang mana di situ ada yang tertera di struktur. Saya tidak ingat betul siapa-siapa yang ada namanya di situ karena dulu sifatnya itu wacana. Nah, kenapa kok ada nama-nama sampai katanya Pak Egy Suzana? Terus ada satu lagi saya nggak tahu namanya itu. Nah, itu dulu usul teman Pak, bukan dari usul saya, dan itu wacana ya, bukan terbentuk. Maksudnya bukan legal, itu ilegal. Kita berwacana. Nah, jadi waktu itu ada mengusulkan, yaitu teman kita juga dari ini, inisialnya itu RK ya. Nah, dengan memasukkan orang lain ke struktur itu, saya bertanya, apakah ini nggak apa-apa Bang? Oh udahlah untuk sementara, kan ini belum pasti. Nah,
setelah dimasukkan, ya udahlah kita masukkan. Nah, waktu itu juga saya ditunjuk sebagai ketua karena saya mengetahui di bidang IT ya waktu itu. Ditunjuklah sebagai ketua. Oke lah, kalau sifatnya sementara, oke. Saya sebetulnya kurang setuju. Nah, setelah selanjutnya hanya sebatas itu, kemudian kita pulanglah ke Pekanbaru. Sampai 1 bulan, 2 bulan kita nggak ada komunikasi dan tidak ada kejelasan. Kemudian saya tutup, Pak. Seperti itu ceritanya, Pak. Jadi Saracen ini organisasinya itu nggak ada. Ini yang sekarang ini beredar, itu dibesar-besarkan seolah-olah kita mengorganisir ya suatu kayak sindikat entah bagaimana, saya nggak tahu ini. Yang katanya saya menyebarkan berita hoak. Saya jadi bingung gitu loh. Kalau lah memang berita hoak yang saya menginstruksikan ataupun yang di akun-akun saya, silakan coba cek akun saya gitu, ataupun portal berita saracennews.com. Hoakkah atau bagaimana gitu loh. Baik, ketika Anda tadi bilang bahwa ada dihubungin oleh tim sukses calon wali kota Pekanbaru, itu Iya. transaksi jadi atau tidak? Tidak sama sekali, Pak. Jadi belum ada transaksi. Terus Jadi yang katanya transaksi sampai 77 juta sampai 100 juta dan menjual meme seperti itu, tidak seperti itu, Pak. tapi pernah nggak ada bertransaksi dengan menjual jasa untuk menginstal web seseorang atau membikinkan akun orang lain? Kalau membuat web, ya memang itu kerja saya, Pak. Jadi selain kerja saya ya, aktivitas saya sehari-hari itu paling utama saya penyalur guru les privat di Pekanbaru, Pak. Ya, penyalur guru les privat, yang mana guru-guru pengangguran itu saya arahkan supaya bisa mengajar. Yang kedua, itu saya ada rental mobil. Ya, Pak ya. Walaupun saya belum mempunyai mobil, tapi saya bisa merentalkan mobil. Yang ketiga yaitu jasa pembuatan website. Ya, jasa pembuatan website itu sambilan, Pak. Ada juga transaksi untuk kontennya website itu enggak? Konten nggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada sama sekali, Pak. Terus kalau betul bahwa itu belum ada transaksi Saracen itu, dari mana biaya Anda dan kawan-kawan Anda selama ini? Oke, mengenai dana itu ada dari teman menyumbangkan dan ada dari saya. Kita kan modalnya kan modal website, Pak. Jadi kalau untuk menggaji orang orang itu tidak ada sama sekali gitu loh. Ya, organisasi Anda tadi kan Anda menyebutnya dengan kita. Itu kan berarti ada beberapa orang. Kan orang ini perlu hidup sehari-hari. Itu dari mana Ya, dananya atau biayanya Nabil? Lah kalau orang itu saya nggak tahu, Pak. Dari mananya orang itu untuk penghidupan sehari-hari saya nggak tahu gitu. Bukan karena dia jadi staf Anda atau di bawah Anda, kan Anda harus menanggung biayanya. Dari mana Anda dapat uang itu? Ada satu itu memang staf saya dari ini itu di luar di luar Pekanbaru. Beliau ini di Aceh, Pak ya. Jadi beliau ini mengupdate berita yang mana itu per bulannya saya gaji, yaitu saya keluarkan honornya. Dan tidak hanya itu, yang saya suruh ini, staf saya ini itu bekerjanya untuk mempromosikan usaha saya, Pak. Contohnya les privat itu paling utama saya. Ya, tapi kan tidak mungkin penghasilan Anda dari les privat atau dari rental mobil tadi Anda pakai untuk biaya dari website atau Saracen ini. Ya kalau website itu berapa sih apanya, Pak? Kita kan yang penting Dari kalau ada Saracen domain itu kan ada berapa orang staff. Kan tidak mungkin biaya untuk itu Anda ambil dari penghasilan Anda yang lain. di struktur itu tidak ada yang namanya kita bagi-bagi di situ, Pak.
Nggak ada, mereka mendapatkan sekian-sekian, nggak ada sama sekali, Jadi Pak. sukarelawan aja, begitu maksud Anda? Relawan semua, Pak. Jadi kalau yang katanya kayak kemarin kasus Sri Rahayu Ningsi yang katanya menyebarkan ujaran kebencian, ya kan, itu inisiatif sendiri, bukan dari saya ataupun Saracen. Dan Saracen itu yang mana sih gitu loh. Jadi ini yang saya bingung gitu. Ya, karena nama Sri Rahayu ada di dalam struktur Saracen, makanya orang menghubungkan dengan organisasi Anda. Pertanyaan saya, kenapa Anda pakai nama Saracen? Nah, waktu itu Pak menggunakan nama Saracen, yang memberikan nama Saracen itu bukan saya, Pak. Itu saudara Ropi Atsman yang dari Padang, ya. Memberikan nama Saracen itu dengan Ropi Atsman ini terinspirasi waktu perang salib dulu, yang mana peperangan antara Islam dengan non Muslim, Pak. Jadi waktu itu kita ini banyak menghancurkan akun-akun ataupun grup-grup yang menghina Islam, ya, tanpa harus saya publikasikan. Nah, yang hanya tahu itu teman-teman, yaitu seperti, ya, itu Ropi Atsman, terusnya si Agus Setiawan, terusnya lagi Irawadi, terus ya kawan-kawan yang lain yang biasa online sama kita, Pak. Jadi mereka terinspirasi itu, Saracen itu, karena kita di media sosial bukan untuk berbuat kejahatan, tapi membasmi akun-akun penghujat Islam, yang mana nama grupnya itu tidak benar, Pak. Seperti itu, Pak. Bagaimana Anda hancurkan menjadi bagaimana akun-akun tersebut? Dengan mengakses akunnya, kemudian kita ambil grupnya, kemudian saya ganti namanya ataupun dikosongkan membernya, Pak. Oh, jadi Anda benar mengambil alih atau membajak akun-akun atau grup-grup akun orang lain? Saya pernah membajak grup, yaitu salah satunya ya yang menghina Islam itu bagian dari saya. Terusnya grup-grup Vietnam itu kan sebelumnya kan hasil bajakan saya itu, Pak. Jadi saya itu tidak membuat grup, tetapi grup itu kebanyakan dari grup Vietnam. Begitu, Pak. Sekarang apa yang Anda harapkan dari proses perkara ini? Untuk yang saya harapkan sekarang ini, saya berharap kepada pihak penegak hukum berlaku adil, objektif. Ya, Pak, ya. Jadi dengan pendalaman kasus saya berharap tanda-tanda bukti yang ada di data saya itu boleh bertanya sama saya langsung, untuk apa nanti akan saya jelaskan. Karena kemarin saya dapat berita di media itu yang mana saya itu dianggap mengadu domba antara umat Islam dengan non-Muslim, itu diadu domba, itu tidak benar. Karena data tersebut, ya, yang menghina Islam, yang adminnya itu banyak yang mengaku-ngaku Muslim, ternyata itu non-Muslim. Begitu, Pak. Nah, jadi saya kumpulkanlah bukti-bukti tersebut di dalam hard disk saya. Makanya terus di penyidikan saya itu ditemukanlah bukti-bukti tersebut itu, dan dinyatakan katanya saya mengadu domba. Itu tidak benar gitu loh. Baik, ada menyinggung-nyinggung soal itu. Ketika pilkada DKI, akun Anda itu berpihak kemana? Terus terang saya berpihak ke Muslim, Pak. Apakah akun Anda menghujat akun-akun atau kelompoknya Gubernur Ahok? Silahkan bisa diakses di akun saya, linknya facebook.com/jasriyadi.yadi, Pak. Jadi jawabannya di situ semua. Lihat akun-akun saya, begitu loh. Enggak, maksud saya apakah Anda dengan kegiatan itu diketahui oleh kelompok dari pihak Anies dan Sandi? Kalau itu saya kurang tahu ya, Pak. Enggak, maksud saya apakah yang Anda lakukan itu
Anda laporkan kepada mereka di luar akun kepada Anies dan Sandi? tidak, Pak. Ada hubungan Tidak sama mereka? Saya tidak ada hubungannya dengan Pak Anies yang melaporkan tentang akun-akun itu. Saya tidak pernah melaporkan. Baik, Anda kenal mereka berdua? Kenal siapa itu, Pak? Ya, Anies dan Sandi tadi. Saya kenal itu di media saja, Pak. Ya, maksudnya di TV, Pak. Kalau secara langsung saya tidak pernah berjumpa dan tidak pernah bersapa pun juga tidak pernah. Berkomunikasi nggak pernah sama sekali. Tapi Anda pernah bersapa dengan Prabowo katanya? Nggak pernah, Pak. Itu tidak benar. Nggak benar Anda pernah ketemu darat sama dia? Saya tidak pernah ketemu Bapak Prabowo. Dan saya tidak pernah komunikasi dengan Bapak Prabowo. Ya. Ada lagi yang menyebut Anda dapat dana dari Suni Tanu Wijaya. Dari siapa? Anda kenal nama Suni Tanu Wijaya? Sunita Tanu. Saya nggak kenal, Pak. Saya tidak mengenali, Pak. Ya, itu yang ada di web atau media-media sosial yang bertebaran. Anda kenal Pak Ampi Tanujiwa? Saya tidak kenal, Pak. Enggak, ini ketua di Saracen loh. Iya, nah kan tadinya kan sudah saya sebutkan, kita baru wacana, sedangkan saya tidak kenal. Kan sudah saya sebutkan bahwasanya apakah ini nggak apa-apa, Bang, saya tidak mengenalinya. Kan ini hanya mengisi sebentar aja, nanti ya kalau memang berkelanjutan kita lanjutin, kalau enggak ya kita tutup aja seperti itu. Karena pun ADART-nya itu belum ada, Pak. Jadi yang namanya organisasi itu, struktur itu hanya abal-abal, ilegal. Baik, saya terima kasih kepada Anda, Yasriadi. Ada orang Pekanbaru asli? Saya kelahiran di Riau. Saya itu keturunan orang Jawa, Pak. Ya, kalau nama Anda harusnya dari Jawa. Punya anak? Saya masih single, Pak. Oh, masih single. Tadi kelihatan Ibu Sri Rahayu. Saya mau tanya satu hal, Bu Sri Rahayu. Saya terima kasih Pak. dulu sama Jasriyadi dan Ibu Sri Ya, Rahayu. sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Bu Sri Rahayu, Ibu nyebut-nyebut nama Pak Kiplan Zen. Ibu kenal Pak Kiplan? Ya, waktu kemarin kan di acara Metro TV, di wawancara dari Metro TV kan ada yang menanyakan, katanya di Facebook saya ada foto Pak Kiplan. Saya jawab, iya. Anda kenal sama Pak Kiplan? Saya jawab, saya kenal waktu itu tahun 2014, mungkin Pak Kiplan masih ingat. Sekarang Pak Kiplan ada di situ. Jadi mungkin Pak Kiplan masih ingat. Saya datang ke tempatnya Pak Kiplan tahun 2014 waktu Pak Kiplan pulang dari umroh yang katanya Pak Kiplan mau mengadakan pengajian. Saya diajak oleh Pak Sony Ansori. Pak Kiplan ingat nggak waktu Pak Kiplan tanya sama saya, ini dari mana? Terus Pak Sony jawab, dari Lampung. Pak Kiplan ada yang mau ditanya, langsung aja Pak Kiplan. Sri Rahayu, saya Iya, mau Pak. nanya, Anda bilang saya pulang umroh. Saya 2014 saya tidak pulang umroh, dan kemudian ada pengajian di Polonia. Rumah saya bukan di Polonia, itu kan Ya, Jakarta waktu itu, Timur. mungkin kalau ngelihat Kemudian bukan, waktu itu buka kan dong saya datangnya mukanya ke biar rumah Polania. buka dong mukanya biar ketahuan. Wah, nggak kenal saya sama Anda, ya toh? Kalau dibilang saya ada pengajian di mana? Di Polonia, di rumah saya pulang umroh. Saya tidak pulang umroh. Umroh saya terakhir 2011. Ya, 2011 Tapi waktu saya. itu Pak Sony ngajak saya ke sana, katanya Pak Kiplan pulang umroh mau ngadain pengajian. Oh ya. Kalau nggak salah Oktober. Enggak. Sony Ansori yang bawa saya ke sana. Nggak ada itu, saya 2011. Ada foto-fotonya saya sama Pak Kiplan. Waktu itu saya juga di sana kan ambil momen juga sama Pak Kiplan. Itu aja, selebihnya
Saya belum pernah Rumah tahu saya di juga Jakarta background, Utara ya. Rumah saya di Jakarta Utara. Mungkin 2014 waktu pas adanya kampanye mungkin ya. Kampanye saya pendukung Prabowo. Enggak, udah usai Pak, udah usai kampanye. Ya. Oktober. Ya, ya. Kemudian apakah saya terlibat di dalam Sarasen ini? Kenapa nyebut-nyebutkan Tidak. ketemu? Enggak. Ya, kenapa saya disebutkan Tidak. ketemu dengan saya dalam siapa yang menyuruh supaya Anda ini menyebut nama saya, ketemu dengan saya, siapa yang nyuruh waktu di TV Metro? Siapa Oh yang nyuruh? enggak, di Metro TV waktu itu saya diwawancarai kan. Jadi ada yang nanya, kok di Facebooknya ada foto Pak Kiflan gitu kan. Ya. Jadi saya jelaskan, saya pernah ketemu Pak Kiflan tahun 2014. Waktu itu Pak Kiflan katanya pulang dari umroh, kata Pak Sony mau mengadakan pengajian. Saya diajak ke sana, saya cuma sebatas itu aja. Terus dia nanya juga, ada komunikasi selanjutnya tidak ada. Saya jawab seperti itu. Jadi saya tidak terlibat di dalam Sarasen. Tidak, saya tidak pernah ngomong seperti itu. Oh. Makanya sekarang diklarifikasi, karena saya juga sering nonton beritanya setiap hari yang diupdate Saracen. Sedangkan saya juga sudah menjelaskan ke penyidik bahwa saya tidak terlibat dalam Saracen. Nah, kalau pertemuan saya dengan Pak Kiflan itu karena saya waktu itu diajak Pak Sony ke tempat Polania. Itu aja saya juga menjelaskan sama yang kemarin di Metro TV. Tapi sepertinya Metro TV itu menanyanya melebihi penyidik, menekan. Jadi ada orang yang menyuruh menanya-nanya, ketemu dengan saya. Siapa orangnya? Anda tolong sampaikan dong. Ya, sama Pak polisi Tidak nanti. ada yang menyuruh menemu sama Pak Kiflan. Waktu itu kan saya tahun 2014 cuma diajak sama Pak Sony Ansori. Nggak ada yang menyuruh saya ketemu sama Pak Kiflan. Nggak ada yang nanya seperti itu. Yang dari Metro TV cuma nanya, katanya kok ada kedengar-dengar katanya Sri Rahayu Ningsih ada dekat sama Pak Kiflan. Saya menjelaskan saya tidak dekat. Dia juga nanya, kamu tahu siapa Pak Kiflan? Saya kurang tahu, tapi saya sering baca beritanya Pak Kiflan soal yang Pak Kiflan membebaskan Sandra dari Filipina, dari sindikat Filipina itu juga. Cuman saya pernah datang ke ke tempatnya Pak Kiflan pokoknya waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah akhir Oktober. Yang kata Pak Sony mau ada pengajian di sana. Mungkin itu setelah kampanye, bukan waktu kampanye. Setelah usai kampanye, fotonya masih saya simpan kok. Oke, terima kasih. Berarti bukan di rumah saya. Saya tidak ada rumah saya di Polonia. Polonia itu tempat kampanye. Ya, jadi tidak ada saya di sana. Rumah saya itu Jakarta Utara. Ya, rumah saya itu ada di Sukapura, Cilincing. Jadi dengan demikian, Anda tidak menyebutkan bahwa saya terlibat di dalam Sarasen? Tidak. Emang itu info dari mana saya menyebutkan nama Pak Kiflan dari Saracen? Nah, terima kasih. Berarti saya tidak terlibat ya. Wah, jadi cuma wawancara dan orang nanya seolah-olah saya disebutkan di Metro bahwa saya Kiflan Zen yang tersangka dengan bombastis, tersangka makar. Disebutkan oleh Sri Rahayu ketemu dengan Kiflan. Jadi orang anggapan seluruh dunia saya itu adalah ikut terlibat dalam Sarasen. Ya, terima kasih. Berarti saya nggak terlibat ya. Terima kasih Rahayu. Terima kasih yang nggak terlibat termasuk saya juga nggak terlibat dalam. Ya, terima kasih. Cuma namanya dicatut. Ya, biar dilihat orang sedunia ya. Terima kasih Ibu Rahayu. Kita rehat dulu pemirsa.